Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita akan belajar limit fungsi aljabarnya yang dalam bentuk akar dan dalam bentuk polinom atau suku banyak. Oke, langsung aja check it out. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit aljabar. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai limit aljabar yang bentuknya disubstitusikan atau bentuk kuadratnya dibuat faktor. Nah, sekarang selanjutnya ini gimana caranya kalau misalnya bentuk limit aljabarnya itu ada bentuk akarnya. Nah, kalau misalnya ada bentuk akarnya, nanti kita kalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk akar ini masih termasuknya dalam limit tertentu. Nah, ada lagi nanti nih limit aljabar yang polinom yang sukunya banyak, yang lebih dari pangkatnya 2. Biasanya ini adalah di limit tak tentu, ya. Oke, untuk contoh soal nomor 1 ada limit X menuju 9 dengan akar X dikurangi 3 per X dikurangi 9. Nah, kalau misalnya ketemu bentuk akar seperti ini nih, ini kan akarnya ada di pembilangnya ya, maka nanti kita kalikan lagi. Pokoknya cek dulu bentuk akarnya ada di siapa, bentuk akarnya, yang pembilangnya atau penyebutnya. Kalau pembilangnya berarti kita ambil yang ini semuanya. Maka jadinya limit X dikurangi 9 dengan X-nya dikurangi akar X dikurangi 3, X dikurangi 9 dikali sekawannya. Sekawannya apa nih? Kan ini yang punya akar, maka jadinya akar X, karena di sini pengurangan, maka jadinya di sini penjumlahan, sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini penjumlahan, maka di sini pengurangan. Bawahnya sama, akar X ditambah 3. Ini sama aja 1 ya. Jadi tidak satunya ini dibuat akar X ditambah 3 per akar X ditambah 3. Kemudian sampai sini kita kalikan nih, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kalau misalnya ketemu dengan bentuk seperti ini kan sama nih ya, yang atasnya nih sama bentuknya, cuma bedanya pengurangan sama penjumlahan. Ini gampang aja, X 9 akar X dikali akar X jadinya X. Kemudian negatif 3 dikali positif 3 jadinya negatif 9 per, nah baru kalau yang ininya kita tulis ulang, X minus 9 terus akar X ditambah 3. Oke. Kemudian sama dengan, nah cek atas bawah ada yang sama nggak? Ini kan sama ya. Nah, ini bisa kita coret, sama-sama dibagi X dikurangi 9, maka dibagi X minus 9 1, yang bawah juga dibagi habis berarti ya. Kemudian ini jadinya tinggal Rx. Oh iya, ini masih ada bentuk limitnya ya. Ingat, kalau misalnya si limit X belum diganti, maka ini harus terus ditulis 1 per sisanya akar X ditambah 3. Badai sampai sini si X-nya kita ganti dengan menuju 9. Jadi 1 per X-nya diganti dengan 9, jadinya akar 9 ditambah 3 sama dengan 1 per akar 9 berapa? Akar 9 itu 3 ditambah 3, maka jadinya 1 per 6. Selesai. Bisa ya? Oke, contoh nomor 2. Ada limit X menuju 2, kemudian X min 2 per akar X dikurangi akar 2. Oke, gampang lagi. Kita cek di sini yang bentuk akarnya kan di penyebutnya nih, yang ini, maka nanti kita kalikan sekawan dengan bentuk yang ini. Maka jadinya limit X menuju 2, X dikurangi 2 per akar X dikurangi akar 2 dikalikan lagi dengan ini nih. Ini kan yang ada bentuk akarnya. Karena di sini pengurangan, maka jadinya penjumlahan. Akar X ditambah akar 2 per akar X ditambah akar 2. Jadinya, nah yang atas tulis ulang, jadinya limit X menuju 2, X dikurangi 2 kita kurungin, kemudian dikali dengan akar X ditambah akar 2. Nah, ini yang penyebutnya kan bentuknya sama nih, langsung aja kita kalikan X dikali akar X dikali akar X, jadinya X ya. Kemudian negatif akar 2 dikali positif akar 2 kan jadinya negatif akar 4 kan. Nah, karena sama-sama bentuknya akar nih, jadi langsung aja akar 4 itu kan 2. Jadinya langsung dikurangi 2 gitu ya. Nah, di sini kita cek ada yang sama nggak atas sama bawah. Ya, yang sama nih.
X dikurangi 2, ini juga X dikurangi 2, maka sisanya tinggal limit X menuju 2 akar X ditambah akar 2, baru deh kita ganti nilai X nya, maka ini kan X nya 2, jadinya akar 2 ditambah akar 2, salah, ditambah akar 2 sama dengan akar 2 nya ada 2, ini sama aja 1, jadi 1 tambah 1 jadinya 2 akar 2 gitu. Oke. Contoh soal nomor 3, ada limit X menuju 2 dengan X pangkat 2 dikurangi 4 per akar X ditambah 7 dikurangi 3. Oke, sama seperti sebelumnya. Kita cek mana yang punya bentuk akarnya, kan yang penyebutnya nih, maka nanti dikalikan sekawan dengan bentuk penyebutnya ini. Kalau di sini ya pengulangan, maka nanti jadinya penjumlahan gitu ya. Jadi limit X menuju 2, kemudian X pangkat 2 ditambah dikurang 4 per akar X ditambah 7 dikurangi 3, dikalikan dengan ini lagi nih, tapi tandanya tambah. Akar X ditambah 7 ditambah 3 per akar X ditambah 7 ditambah 3 sama dengan limit X menuju 2. Nah, yang atas kita boleh tulis ulang, X pangkat 2 dikurangi 4 dikali dengan akar X ditambah 7 ditambah 3. Kemudian yang bawahnya, nah kita kalikan, ini kan bentuknya sama nih ya, bedanya pengulangan sama penjumlahan doang, jadi bisa langsung kita kaliin ini kali ini. Nah, karena sama-sama punya akar, maka jadinya akarnya hilang, jadinya tinggal X ditambah 7. Oke, terus ini negatif 3 dikali positif 3 jadinya negatif 9 sama dengan, nah sampai sini kita kita pecah bentuk, kita ubah ke bentuk faktor yang atas, yang X pangkat 2 dikurangi 4, kemudian yang ini dihitung yang bawah, jadinya limit X dikurangi menuju 2, kemudian ini kita ubah bentuk faktor jadinya X dikurangi 2 X ditambah 2, kemudian tulis lagi akar X ditambah 7 ditambah 3, kemudian X, nah ini 7 dikurangi 9 jadinya X dikurangi 2 sama dengan, cek atas bawah ada yang sama enggak, ini ya sama, jadi sisanya tinggal limit X menuju 2 X ditambah 2 dikali dengan akar X ditambah 7. Ops, ini kalau kelebihan, ini nggak ada akarnya. Akar X ditambah 7 ditambah 3 tuh ya. Penulisan akarnya juga harus tepat ya, nggak boleh dilebihkan sampai ke 3, salah. Jadi baru sekarang kita ganti setiap X-nya dengan 2, jadinya 2 ditambah 2 dikali dengan 2 ditambah 7 ditambah 3, 2 tambah 2 4, kemudian ini 9 ya, akar 9 itu 3 tambah 3 6, maka jadinya 4 kali 6 24. Oke, bisa ya untuk bentuk limit aljabar yang bentuk akar. Oke, kita lanjut ke bentuk limit yang tak tentu dengan bentuk suku banyak atau polinom. Oke, selanjutnya kita ke limit fungsi tak tentu, atau biasanya nanti bentuk limitnya itu menuju tak hingga ya. Nah, biasanya di limit tak tentu X menuju tak hingga ini ada pada polinom, nanti ada juga dalam bentuk akar juga nih. Jadi kalau misal bentuk akar itu ada dua, ada yang tentu, ada yang tak. Nah, untuk limit fungsi tak tentu X menuju tak hingga ini kita ada si polinom nih ya. Nah, untuk polinom sendiri itu nanti ada cara biasanya, ada cara cepatnya atau cara cerdasnya ya. Nah, kalau misalnya nanti bertemu dengan bentuk limit fungsi yang bentuk polinom atau bentuk pangkatnya lebih dari 2 gitu, maka kita bisa pakai ini gitu ya. Kalau misalnya nanti ini, kalau misalnya pakai cara cepatnya ya, cara cerdasnya, kalau misalnya nanti M kurang dari N, bisa langsung hasilnya itu adalah tak hingga. Kalau misalnya M-nya kurang dari N, maka nanti pasti hasil akhirnya adalah 0. Nah, kalau misalnya nanti kita cek
N-nya sama dengan M, maka nanti hasilnya adalah A per P. Maksudnya apa? Nih, lihat. M-nya itu siapa? M-nya itu pangkat yang ada di atasnya. Pangkat yang tertinggi yang ada di penyebutnya. Pembilang. Ya. Kalau N itu adalah pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Nah, kemudian A yang ini siapa? A ini adalah koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di pembilang. Kemudian P-nya ini siapa? P-nya itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di penyebut, gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita pakai cara biasa dulu nih. Coba kalau misalnya pakai cara biasa dan pakai cara nanti setelah pakai cara biasa, kita coba pakai cara cepatnya gitu ya. Jadi biar tahu gimana cara biasanya dan cara cerdasnya. Oke? Untuk soal nomor 1, kita cek di sini siapa yang pangkatnya paling tinggi. Kan ada ini ya. X pangkat 3. Maka nanti semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Jadi gimana? Limit X menuju tak hingga, kemudian semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Ditambah X per X pangkat 3. Ditambah 1 per X pangkat 3. Per 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Dikurangi 5 per X pangkat 3. Oke, sampai sini. Bentuk pangkatnya kita sederhanakan dulu. Ini kan yang atas pangkatnya 2, yang bawah pangkatnya 3. Maka ini sudah habis ya. Berarti yang bawahnya tinggal 1 kan pangkatnya. Berarti jadinya 4 per X. X aja berarti ya. Ditambah. Nah, ini yang atas pangkatnya 1. Nah, ini berarti pangkatnya dikurangi 1. Jadinya 1 per X pangkat 2. Karena ini nggak ada X-nya, jadi tulis ulang. 1 per X pangkat 3. Per ini habis nih ya, sama-sama pangkat 3 jadinya 2 per 1 dikurangi 5 per X pangkat 3. Oke, sampai sini setiap X-nya kita ganti dengan tak hingga, sama dengan limit X menuju tak hingga 4 dibagi tak hingga. Nah, semuanya dibagi sama tak hingga per 2, ini langsung aja ya, 2 bagi 1 2 dikurangi 5 bagi tak hingga. Oke. Nah, ini berarti udah nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang 4 dibagi tak hingga, ada 4 terusnya dibaginya tak hingga, dibaginya banyak, berarti nggak akan kebagian kan, jadinya 0. Pokoknya sesuatu dibagi tak hingga, sesuatu dibagi tak hingga, maka nanti hasilnya 0 gitu ya. Ditambah 0 per 2 dikurangi 0, maka jadinya atasnya 0 per 2. 0 dibagi 2 berarti sama dengan berapa? 0 dibagi 2 sama dengan berapa? Berarti berapa dikali 2 yang hasilnya 0 ya, berarti 0 gitu ya. Nah, berarti hasilnya 0. Nah, sekarang kalau misalnya pakai cara cepatnya gimana? Kita cek M-nya berapa? Pangkat tertinggi yang di pembilang 2. Pangkat tertinggi yang di penyebut berapa? 3. Di sini kita dapat M-nya kurang dari 3, maka kita kembali ke sifatnya. Kalau kurang dari 3 itu, maka hasilnya adalah 0. So, di sini hasilnya, maka hasilnya adalah 0. Langsung gitu ya, hasilnya 0. Oke. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Nah, kita pakai cara biasa dulu. Ingat, kita cek dulu pangkat tertingginya siapa. Pangkat tertingginya itu adalah 3, maka semuanya kita akan bagi dengan 3, X pangkat 3 gitu maksudnya ya. X menuju tak hingga, maka 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 4X per X pangkat 3 dikurangi 5 per X pangkat 3. Yang bawahnya juga sama, semuanya dibagi dengan pangkat 3. Ini 2. X pangkat 3 dikurangi 2X X pangkat 3 ditambah 6 per X pangkat 3. So, sama dengan kita sederhanakan bentuk X-nya. Oke, ini pangkatnya 3 coret. Jadi tinggal 2 per 1 ditambah yang atas 2, yang bawah 3, berarti pangkat yang bawah ini dikurangi 2 pangkatnya. Jadinya 3 per X gitu ya. Ditambah ini 1, ini 3, berarti 3 dikurangi 1 pangkatnya. X pangkat 2 dikurangi 5 per X pangkat 3. Per 7, ini pangkatnya 2, pangkatnya 3, jadinya 3 dikurangi 2, 1. X-nya tinggal pangkat 1 dikurangi
2 per X pangkat 2 ditambah 6 per X pangkat 3. Baru deh sampai sini kita ganti setiap X-nya dengan tak hingga. Maka sama dengan 2 ditambah 3 dibagi tak hingga, ditambah 4 per bagi tak hingga, ditambah 5 dibagi tak hingga, per 7 bagi tak hingga, dikurangi 2 dibagi tak hingga, ditambah 6 dibagi tak hingga. Maka sama dengan 2 ditambah, ingat ya, 3 dibagi tak hingga, maka sesuatu dibagi tak hingga jadinya 0, ditambah 0, ditambah 0, per 0 dikurangi 0 ditambah 0. So, 2 dibagi 0. Sehingga 2 dibagi tak hingga adalah 2 dibagi 0 adalah tak hingga. Begitu ya. Langsung aja. Terus, nah, kalau misalnya pakai cara langsung atau cara cerdasnya, cara pintasnya, kita cek pangkat tertinggi pembilangnya berapa? Adalah 3. Kemudian pangkat tertinggi di penyebutnya berapa? 2. Maka M-nya itu kan lebih dari 2. Kita lihat sifatnya. Kalau M lebih dari 2, M lebih dari N maksudnya ya. Ini N. Maka jadinya M kurang lebih dari N, maka hasilnya adalah tak hingga. Begitu. So, hasilnya tak hingga gitu. Oke? Atau ini sama dengan tak hingga. Yang ini, yang tadi yang nomor 1, ini sama dengan 0 gitu ya. Bisa ya? Kita lanjut yang nomor 3. Oke, untuk yang nomor 3 gimana nih? Mungkin ada yang mau tanya gini. Boleh nggak sih kalau misalnya kita langsung aja pakai cara cepatnya? Boleh aja ya, karena ya nanti juga kalau misalnya dalam mengerjakan soal UASKA atau mengerjakan soal UTBK yang mau ada limitnya, nah kita kan mencari jalan yang efisien gitu ya, cara yang efisien. Nah, boleh dipakai langsung dengan cara cepatnya, cara cerdasnya gitu ya. Kenapa pakai cara biasa? Supaya kita tahu nih asal usulnya dari mana gitu ya. Ini kalau misalnya kita langsung pakai cara cepat, cara cerdasnya, M-nya pangkat tertingginya berapa nih di pembilangnya? Ada 3. Terus pangkat tertinggi di penyebutnya berapa? 3. Wah, ternyata si M-nya ini sama dengan si N. Kita cek lagi sifatnya. Kalau M sama dengan N, sifatnya gimana? Oke, kalau M sama dengan N atau ini sama aja ya, maka hasilnya adalah A per P. A-nya itu siapa? A-nya itu adalah koefisien pembilangnya, yang pangkat tertinggi dari pembilang, kemudian P-nya adalah koefisien pangkat tertinggi dari si penyebutnya. Maka kita cek lagi di sini, koefisien dari pangkat tertinggi di pembilangnya ada 2. Maka jadi A-nya sama dengan 2. P-nya itu pangkat koefisien dari pangkat tertinggi di penyebut, maka 6. So, kalau misalnya M sama dengan N, jadi kalau misalnya pangkat tertingginya di pembilang sama penyebutnya sama, maka jadinya A per P. Maka jadinya 2 per 6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadinya 1 per 3 dibagi 2, 1 dibagi 2, 3. Begitu hasilnya. Jadi ini sama dengan 1 per 3. Oke? Nah, gimana nih kalau misalnya pakai cara biasa? Boleh nggak? Boleh aja pakai cara biasa. Coba kalau misalnya kita cek dengan cara biasa, benar nggak ya hasilnya 1 per 3? Oke, berarti limit X menuju tak hingga, kita bagi dengan pangkat tertingginya kan X pangkat 3. Maka jadinya 6X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 per X pangkat 3. Semuanya kita ganti sama X, dibagi sama X pangkat 3 ya. Ditambah 8 per X pangkat 3. So, sama dengan kita sederhanakan bentuk pangkatnya, sehingga ini coret-coret, tinggal 2 dikurangi, jadinya 3 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3 per, sama nih, 6 dikurangi, tambah 4 per X dikurang 1 per X pangkat, nih X nya 1, bawahnya 3, berarti coret, yang bawahnya tinggal 2 X nya ditambah 8 per X pangkat 3. Baru kita ganti dengan tak hingganya setiap X nya ya. Maka jadinya 2 dikurangi 3 per tak hingga, 1 dibagi tak hingga, 6 ditambah 4 bagi tak hingga,
dibagi tak hingga, dan dibagi tak hingga juga. So, 2 dikurangi 0 ditambah 0 per 6 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0. Jadi, sama dengan 2 per 6. Sama-sama dibagi 2. 1 per 3. Oke, terbukti ternyata hasilnya sama-sama 1 per 3. Ini pakai cara sifat. Kita lihat di sifat. Kemudian ini pakai cara biasanya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkan dilihat lagi videonya ya. Atau bisa tanya di komentar, atau bisa juga jawab via WhatsApp. Oke, semoga dapat dengan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.